Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siti Muhliso, dosen yang ditugaskan mengampu mata kuliah pengantar Small Area Estimation. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah ya bahwa mata kuliah pengantar Small Area Estimation ini merupakan mata kuliah pengayaan ya dengan 3 SKS yang diberikan pada semester 8 dengan pengantar bahasa Indonesia ya. Kemudian ya eh, deskripsi dari mata kuliah ini ya akan membahas mengenai konsep dasar, teori dan penerapan metode Small Area Estimation untuk menghasilkan estimasi pada parameter pada wilayah area kecil atau domain dengan ukuran sampel terbatas. Mahasiswa nanti akan mempelajari keterbatasan mengenai estimasi langsung, prinsip peminjaman informasi, penggunaan data pendukung ya, serta berbagai model pendekatan SAE baik level area maupun level unit ya. Nah, kemudian juga akan diperkenalkan dengan metode-metode SAE ya, yaitu EBLAB, empirical bias, dan juga theoretical bias. Nah, mata kuliah ini akan menerapkan pendekatan berbasis project ya, jadi project based learning untuk menyelesaikan proyek nyata menggunakan data statistik resmi negara ya, ataupun data survei yang relevan. Diharapkan nanti melalui proyek tersebut ya mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep teoritis, keterampilan analisis statistik menggunakan perangkat lunak, kemampuan berpikir kritis, kemudian komunikasi ilmiah serta kolaborasi dalam tim untuk dapat menyelesaikan permasalahan nyata di bidang statistik. Kemudian ya, apa yang ingin dicapai dari mata kuliah ini? Yang pertama, ya, tentu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar area kecil, kemudian juga direct estimation, dan juga ukuran ketelitian dari suatu estimasi. Ya. Kemudian mahasiswa mampu mengolah raw data sehingga dihasilkan direct estimasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis kalau tadi yang kedua direct estimation ya. Untuk yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis indirect estimation dan juga model basic small area. Yang keempat, mahasiswa karena di sini SAE eh, memerlukan penghitungan, sehingga di sini diharapkan dari mata kuliah ini nantinya mahasiswa mampu menerapkan metode estimasi ya pada model small area estimation menggunakan perangkat lunak ya. Nanti kita akan menggunakan software R gitu karena sudah ada berbagai paket SAE di sana. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu bekerjasama dengan subject matter dalam mengidentifikasi kebutuhan SAE berdasarkan karakteristik data dan tujuan estimasi. Nah, ini dalam rangka proyek yang akan dilakukan. Nah, kemudian nantinya mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dan juga membandingkan hasil estimasi langsung dan tidak langsung berdasarkan ukuran ketelitian serta karakteristik model yang digunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya setelah melakukan proyek, mahasiswa mampu menyusun analisis ya small area estimation dari proyek yang dilakukan, mulai dari persiapan data, pembangunan model, interpretasi hasil, hingga penyusunan laporan. Nah, tentu nantinya laporan ini akan dipresentasikan ya kepada subject matter. Nah, untuk bisa mencapai capaian pembelajaran ya, maka mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran yang pertama adalah konsep area kecil, kebutuhan akan estimasi area kecil dan ukuran ketelitian, kemudian konsep direct estimation, konsep indirect estimation ya, ada sintetik, komposit,
dan juga small area. Juga akan membahas berbagai model ya, small area, ada model level area, ada level unit, dan juga ada pengenalan untuk model-model SAE dengan pendekatan empirical bias dan juga hierarchical bias. Nah, ini adalah materi-materi sebelum UTS. Sedangkan setelah UTS, kita akan mulai masuk kepada proyek ya. Tentunya dengan lebih dulu melakukan identifikasi permasalahan yang memerlukan pendekatan SAE, kemudian pengumpulan dan persiapan data survei, serta data pendukung ya. Tentunya di sini kita akan bekerja sama dengan subject matter dari BPS biasanya itu ya. Nah, minggu berikutnya ya, selama 5 minggu ke depan, ini adalah evaluasi dan perbandingan hasil estimasi langsung dan tidak langsung berdasarkan proyek yang dilakukan. Setelah itu, baru akan dilakukan penyusunan laporan ilmiah dan juga presentasi hasil proyek. Nah, setelah selesai itu baru dilakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran ya akan dilakukan dengan berbagai metode gitu ya. Ada ceramah, kemudian diskusi kelompok, karena nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian contoh kasus-kasus yang harus diselesaikan, kemudian juga kalian akan diberikan proyek. Tentunya pembelajaran ini harus dilakukan secara kolaboratif, kooperatif ya, dan juga ada presentasi mahasiswa di kelas. Sedangkan untuk mode perkuliahan bisa luring ataupun daring ya, melalui Zoom atau yang lainnya ya. Materi-materi nanti akan diberikan melalui Google Classroom, kemudian perkuliahan, presensi, dan sebagainya akan dilakukan melalui Sipadu. Nah, untuk komponen penilaian ya, di sini terdapat 3 komponen penilaian ya, ada UTS, UAS, dan tugas ya. Nah, tugas ini termasuk juga proyek yang kalian lakukan itu akan dianggap sebagai tugas terstruktur ya. Ini jadi sangat besar bobotnya. Kemudian selain itu juga akan ada responsi dan juga kuis serta evaluasi dari aktivitas mahasiswa di dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah pengantar small area estimation. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Oke, ya. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan 2 ya. Dari mata kuliah small area estimation ya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas ya mengenai apa yang dimaksud dengan small area estimation ya kan ya. Kapan small area estimation digunakan ya kan? Kira-kira kapan? Yaitu pada saat hasil direct estimation tidak memberikan presisi yang baik. Nah, sehingga diperlukan metode lain gitu ya. Yaitu salah satunya adalah small area estimation. Untuk bisa ya memahami bagaimana kita mendapatkan estimasi melalui small area estimation, ya harus tahu dulu apa itu direct estimation. Karena sebelum kita menerapkan SAE, kita harus bisa menghitung dulu ya berapa nilai estimasi dari directnya dan berapa nilai presisinya. Atau tadi apa? RSE. Nah, RSE ini menjadi salah satu indikator ya untuk bisa menilai apakah estimasi dari direct itu ataupun estimasi lainnya itu ya memiliki presisi yang baik. Oke, sekarang kita akan mengenal direct estimation atau pendugaan langsung ya. Oke, ya. Oke, sekarang kita
Oke, di sini ya biasanya direct estimasi ini ya digunakan untuk bisa menghitung rata-rata ya, ataupun estimator lainnya ya, bisa total dan sebagainya. Untuk apa? Untuk area atau domain yang besar. Apa itu domain yang besar? Domain yang besar adalah suatu domain yang sampelnya berukuran cukup untuk bisa mendapatkan presisi yang baik. Berapa batas presisi yang baik? Berapa batas presisi yang 25%. Nilai apa itu? Nilai RSA ya. Nah, kemudian ya, kenapa direct ini kadang ya untuk suatu area yang tertentu gitu ya tidak memberikan presisi yang baik? Biasanya karena apa? Karena kekurangan sampel. Nah, ya. Jadi untuk mendapatkan presisi yang baik ketika kita menggunakan direct estimasi ya, maka sampelnya harus mencukupi ya. Nah, kalau kita melakukan survei gitu kan sudah belajar kan di MPC, metode penarikan contoh ya kan. Nah, bagaimana menentukan ukuran sampel untuk mendapatkan presisi yang baik? Namun kadang untuk ya itu kan ukuran sampel itu kan untuk secara umum. Padahal di dalam survei itu banyak sekali indikator-indikator yang harus diestimasi. Nah, ketika indikator itu merupakan istilahnya kasus jarang atau rare case, biasanya terjadi permasalahan kecukupan ukuran sampel ya. Nah, untuk itu diperlukan metode yang lain ya. Nah, tapi kita di sini fokus akan membahas bagaimana melakukan direct ya, direct estimasi ya. Nah, direct estimasi bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah apa? Design base. Apa itu design base? Nah, design base ini menggunakan apa? Menggunakan pembobot survei ya. Jadi kalau kita mengumpulkan data, melakukan survei dengan sampelnya itu dipilih secara probability sampling, maka kita bisa menghitung weight-nya atau pembobotnya ya. Nah, kalau kalian menggunakan data Susena, Sakernas dan lainnya, pasti kalian akan mendapatkan ya, ini raw data ya. Kalian akan mendapatkan data, nanti pasti ada salah satu variabel itu namanya weight ya. Ada weight untuk individu, ada weight untuk rumah tangga. Ketika suatu estimator dihitung menggunakan weight yang dihitung berdasarkan desain samplingnya, maka itu namanya design base ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah model base ya. Nah, model base ini ya juga termasuk menduga langsung tapi menggunakan informasi tambahan ya. Nah, tambahannya dari mana? Ya, dari variabel yang ada di survei tersebut juga ya. Nah, ini yang membedakan. Tapi yang sering dilakukan di BPS ya itu adalah apa? Design base atau model base. Adalah design base ya. Jarang menggunakan model base ya. Oke ya. Nah, kemudian ya ini ya. Jadi kalau kita punya suatu populasi gitu ya, nah ini mengenal istilah-istilah statistiknya ya. Jadi kalau kita mempunyai populasi, kemudian mengumpulkan informasi melalui yang namanya sensus. Nanti kalau sensus apa? Mencakup keseluruhan populasi, ya kan? Nah, kalau kita menghitung agregasi, misalnya banyaknya jumlah penduduk usia sekolah, rata-rata umur dan sebagainya. Kalau dari hasil sensus itu namanya apa? Parameter ya. Tapi kalau ya hanya mengambil sebagian dari populasi atau sampel, kita berarti melakukan survei. Agregasi dari survei disebut dengan estimasi atau
estimator ya. Nah, tentu namanya estimator pasti ada namanya errornya. Nah, makanya ya walaupun di sampling sudah ada error, tapi yang namanya non sampling error. Kalau survei ada dua, sampling error dan non sampling error. Yang bisa dihitung apa? Sampling error ya. Nah, sampling error ini ya nanti bisa dihitung ya. Tentu formula untuk sampling error berbeda-beda formulanya ya, tapi pemahamannya sama. Apa yang membedakan formula untuk sampling error? Yaitu desain samplingnya. Nah, itu ya. Jadi di sini ya penilaian langsung ya penghitungannya akan disesuaikan dengan desain sampling yang digunakan. Ya kan udah belajar MPC kan. Rumus yang paling sederhana apa? Adalah simple random sampling. Ya. Semakin kompleks desain samplingnya, maka apa? Semakin kompleks juga penghitungan estimasinya, gitu ya. Apalagi survei BPS ya bertahap. Nah kan udah lihat mungkin pedoman PPS kan, ya. Bagaimana rumus menghitung estimasi? Ya banyak tanda sigmanya, ya kan? Ya. Oke, nah, kita lanjut sini. Nah, contoh, ya. Ini contoh, ya. Nah ini contoh yang saya ambil dari data Sakernas ya, survei angkatan kerja nasional. Ya, tapi sudah saya modifikasi. Ya. Karena kalau yang sebenarnya nih pasti sangat banyak. Ini hanya saya ambil dari ya 2 blok sensus lah ya, istilahnya hanya sedikit. Cuma di sini intinya adalah yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita menghitung dan bagaimana kita memahami apa yang dimaksud dengan weight. Nah, weight itu apa sih sebetulnya? Kalau kita punya survei, gitu ya. Kemudian ada weight-nya, ya. Weight itu apa sebetulnya? Kan bentuknya angka kan? Apa? Adalah besaran yang menunjukkan apa? Keterwakilan sampel terhadap populasi. Ya. Jadi misalnya, ya ada satu karakteristik individu, ya. Kalau kalian lihat tahu data, kemudian di ujungnya ada misalnya pembobotnya adalah 665. Nah, berarti karakteristik individu tersebut mewakili 665 populasi ya atau orang yang sama gitu ya, yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, sehingga weight ini tentu akan sangat menentukan berapa besaran dari estimasi langsung ya. Oke. Nah, lalu bagaimana sifat weight itu gitu ya. Nah, oke, di sini misalkan saya contohnya adalah angkatan kerja. Ya. Ada yang tahu angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja apa? Ya. Jadi kalau kita lihat struktur penduduk ya, ada namanya struktur penduduk, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi-bagi menjadi apa? 2, ya kan? Menganggur dan bekerja. Ya. Nah, di sini ya menganggur bekerja. Nah, ini variabelnya apa? Skalanya. Ini kan adalah skala nominal, ya kan, atau biner, ya kan? 1 atau 0. Ya, biner bisa ya, tapi ada 2 kategori. Notasinya biasanya kalau menghitung ya digunakan 1 dan 0. Nah, oke, di sini misalkan ada adalah status angkatan kerja. Ya, 1 jika menganggur, 0 kalau bekerja. Nah, lalu bagaimana menghitung indikator berdasarkan variabel ini? Ya, apa indikator utama yang dihasilkan oleh Sakernas? Yaitu tingkat pengangguran terbuka. Ya. Apa itu tingkat pengangguran terbuka? Adalah apa? Banyaknya angkatan kerja yang menganggur dibagi dengan angkatan kerja. Nah, itu namanya PPT ya. Nah, rumus untuk mendapatkan penduduk
menduga langsung atau direct estimate ya untuk TPT ini ya. WIJ. Ini berarti apa? WIJ ini tentu nilainya itu ya untuk masing-masing apa? Masing-masing responden. Misalnya ini responden 1 pembobotnya 665 ya kan. Nah, sekarang perhatikan angka di sini ya. Dengan angka yang di sini ya. Tadi kan apa? Berarti itu adalah angka yang menunjukkan keterwakilan sampel terhadap populasi. Berarti kan gini, 15 sampel ini ya, kan 15 nih ya. Ini merupakan keterwakilan dari ini 15 ini merupakan keterwakilan dari 10.004 populasi. Tapi masing-masing responden ini mewakili banyaknya populasi yang berbeda. Sehingga jumlah lot itu harus sama dengan apa? Populasinya. Nah, itu namanya W ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Gimana? Ada yang belum paham? Ya. Ya. Nah, jadi ini cara menghitungnya. Nah, kan bisa melihat juga di pedoman BPS ya. Bagaimana? Tapi kalau BPS kan nggak sederhana ini, karena apa? Yang membuat tidak sederhana. Ini sebetulnya adalah rumus yang sederhana ya. Ya. Bisa dibilang ini namanya rumus apa? Hurwitz-Thompson. Mungkin kalian pernah dengar di MPC gitu ya. Ya. Nah, kalau di itu karena ada apa? Ada wilayah perkotaan, pedesaan dan sebagainya, sehingga intinya banyak. Tapi intinya sama. Ya. Nah, ini adalah formula untuk menghitung estimasi secara langsung berdasarkan apa? Desain base ya. Karena menggunakan pembobot. Oke ya. Oke, berikutnya adalah ya. Oke, tadi ngitung TPT yaitu estimatornya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung presisi dari TPT tersebut? Nah, ya. Nah, tadi kan dapat ya TPT atau TPT yang betul bentuknya apa? Proporsi atau juga persentase ya. Nah, ini adalah varian samplingnya yang digunakan untuk mengukur presisi ya. Nah, dari varian sampling kita bisa dapat apa? Standar error ya. Dari standar error ya, kita bisa dapat yang namanya relatif standar error atau RSE ya. Nah, dapat RSE 2,85. 2,85%. Berarti gimana presisinya? Baik atau buruk? Baik. Karena batasnya berapa? 25%. Nah, berarti sudah bagus nih gitu ya. Apakah perlu SAE? Nggak perlu. Yang perlu SAE itu nanti adalah yang di atas 25%. Ya. Nah, ini penduga Hurwitz-Thompson. Nah, ya. Nah, tadi contohnya duluan tuh ya. Nah, sebetulnya formula yang tadi itu adalah formulanya Hurwitz-Thompson ya. Nah, ini hanya mereview kembali gitu ya. Tapi contohnya udah tadi ya. Sebenarnya kalian bisa mereview lagi melalui materi mata kuliah MPK ya. Nah, oke. Jadi nggak akan saya bahas banyak. Nah, lalu gimana cara menghitung direct? Nah, ya bisa dengan berbagai software sebetulnya. Mau pakai Excel, pakai SPSS dan sebagainya. Nah, tapi di sini di paket saya ya, karena mata kuliah saya itu ya. Nah, ini di paket saya sudah disediakan nih ya, yang namanya apa istilahnya ya, fungsi ataupun fasilitas untuk bisa menghitung direct estimasi ya. Tinggal kita masukkan ini aja ya, Y-nya, kemudian ini adalah domainnya ya, kemudian weight-nya dan sebagainya ya. Nah, ini ada di paket saya ya, ini disesuaikan di tahun 2022 ya. Nah, di paket saya ini bukan hanya ada direct ya, tapi ada juga paket yang lain ya.
Oke. Nah, contohnya, ini contoh ya. Ini adalah contohnya. Nah, terus gimana cara kerja dari estimasi desain? Dasarnya adalah Corpit Thomson ya. Jadi kalau kalian mau mengestimasi dengan paket saya ini ya, tinggal siapkan datanya ya di sini ya. Nah, ini misalnya datanya adanya ini, income data. Nah, ini ada contohnya siapa? Ini provinsinya kan, provinsi labelnya. Kemudian ini ada sampai edukasinya, ada income, ada weight-nya. Terus kita mau menghitung apa misalnya? Oh, rata-rata income misalnya. Itu juga kita gunakan. Jadi ini adalah ibaratnya apa? Ini adalah raw datanya. Ini raw data, dari raw data kita bisa estimasi. Nah, ini ya. Ini size crop-nya. Ini setiap apanya tadi. Ini adalah nilai populasinya ya. Banyaknya populasinya ya. Nah, size crop-nya artinya banyaknya datanya. Nah, ya. Data apa? Data populasinya ya. Nah, kemudian ini apa nih kira-kira? Nah, kalau kita buat ini ya, fungsi ini gitu ya, kita jalankan, maka ini adalah outputnya ya. Dan output ini kita bisa domain 1 itu ya, tadi apa domain 1? Alpha ya kan ya. Nah, ini ada sampel size nya, ini direct-nya, nah ini SD nya, nah, ini CV nya. Nah SD nya ini apa? SD di sini adalah sebetulnya adalah standar error, bukan standar deviasi. Ini adalah standar error ya. Berarti kalau tadi SD dibagi dengan direct-nya akan menghasilkan RSD ya. Nah ini contoh gitu ya. Itu kalau pakai R gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya data yang tadi ya, yang contoh tadi, kita gunakan R untuk mengestimasi gini ya. Nah, ini tinggal nanti kalian bukaannya, pelajari tadi gimana paket saya untuk menghitung direct ya. Nah itu materi tentang direct estimasi ya. Nah ini perlu dipahami karena ketika nanti kalian menerapkan SAE, pasti kalian harus menghitung directnya dulu ya. Nah itu materi direct estimasi untuk hari ini. Oke, ya. Ada pertanyaan sebelum mungkin kita tutup, kita review gitu. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi estimasi langsung atau direct estimation, silakan kerjakan tugas berikut. Kemudian jawaban kalian nanti silakan diupload ke penugasan di Google Classroom ya. Paling lambat akan saya buat sehari sebelum pertemuan berikutnya.